Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Jepin. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang vacancy. Jadi, ketika kita mau menulis surat lamaran, maka jangan lupa kita harus melihat dulu vacancy. Vacancy artinya lowongan. Nah, lowongan ini bisa kita dapatkan di mana saja. Bisa lewat media online, media sosial, surat kabar, majalah dan sebagainya. Bahkan di pamflet bisa juga ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan pada vacancy ya? Vacancy ini berupa lowongan yang diberikan oleh perusahaan yang ingin menerima sebuah atau seorang karyawan. Nah, di vacancy ini kita bisa melihat apa-apa saja yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita tidak bisa serta-merta kemudian menulis surat lamaran kalau tidak melihat vacancy. Ya. Karena pada application letter itu nanti kita akan melampirkan apa yang diinginkan oleh lowongan yang disiapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, mari kita mulai. Nah, pada vacancy atau lowongan biasa ini ada pada bagian pertama yaitu menerangkan tentang perusahaan tersebut. Perusahaan itu perusahaan apa sih? Ya. Kemudian apa yang keunggulan mereka apa? Nah, contoh di sini dia mengatakan bahwa ini perusahaan ini adalah sebuah showroom ya, dengan nama Apika Plaza. Ya. Apika Plaza ini adalah nama showroom. Showroom itu biasa tempat menjual kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Nah, kemudian pada job vacancy ini perusahaan showroom ini juga menjelaskan bahwa yang dia inginkan adalah orang yang mempunyai capability atau kemampuan ya, dan punya pengalaman. Kalau tidak maka mungkin tidak menjadi pertimbangan untuk perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu di dalam job vacancy itu biasanya disertakan juga position ya. Position ini adalah tempat atau lowongan yang disediakan oleh showroom tadi ini. Ya. Di posisi ini di vacancy ini dijelaskan bahwa yang akan diterima adalah sales executive. Ya, sales executive itu adalah bagian pemasaran ya, bagian penjualan. Nah, kalau di showroom ini yang ingin diterima adalah bagian penjualan. Kemudian berikut di dalam job vacancy itu ada tertera qualification ya. Qualification artinya apa yang harus disiapkan oleh sang pelamar untuk melamar posisi pada sales eksekutif. Nah, kita boleh lihat di bawah. Yang pertama dia sebut bachelor degree in any discipline. Ya, jadi lulusan apa saja ya boleh mendaftar. Tetapi berikutnya lebih sempit lagi, dia mengatakan minimal 2 years of experience. Jadi harus punya minimal 2 tahun. Jadi kalau 1 tahun ya mungkin oleh perusahaan tidak akan dipertimbangkan. Tapi kalau lebih dari 2 tahun maka mungkin jadi nilai plus buat sang pelamar atau sang application. Kemudian berikut adalah basic computer. Jadi minimal dia harus tahu komputer. Ya, minimal basic komputer ada Word, Excel dan PowerPoint. Nah, dia minimal harus bisa membuat surat menyurat, bisa membuat neraca pembayaran, bisa membuat daftar harga dan sebagainya. Kemudian berikut dia di vacancy ini dijelaskan ada charming personality atau memiliki personality yang baik, karena seorang sales itu atau penjual itu harus punya karisma, harus punya aura dalam menjual sehingga orang tertarik untuk membelinya. Ya, berikutnya adalah di vacancy juga ada roles and responsibility ya. Biasanya di vacancy disiapkan bahwa apa yang akan Anda kerjakan jikalau Anda diterima di perusahaan tersebut. Nah, di sini disebutkan deal and negotiate with
customer ya. Jadi dia tugasnya nanti setelah diterima yaitu deal dan bernegosiasi dengan customer. Kemudian memiliki respon yang baik atau menjelaskan dengan baik produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tadi ya, dimana perusahaan yang kita bahas tadi ini adalah showroom ya. Showroom itu biasanya menawarkan kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 dan sebagainya. Nah, ini tadi jikalau sang aplikan atau sang pelamar itu diterima, maka ini yang akan dia kerjakan. Berikut adalah yang terakhir, yaitu disampaikan kalau sang pelamar tertarik maka boleh mengirim ya, ini mengirim, kemudian men-scan berkas-berkasnya ya. Jadi kita harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya dikirim dan di-scan ya. Jangan sampai dikirim tapi tidak di-scan. Nah, di sini dijelaskan kita akan mengirimnya kemana ya. Di sini sudah ada tuh Aplika Plaza, Jalan Ahmad Yani, nomor 25, Kebun Jeruk. Dan yang terakhir adalah ada nama sang manajer di bawah ya. Di sini ada tertulis Mr. Jeplin, manajer. Apa gunanya? Ketika nanti kita menulis surat lamaran, maka kita boleh langsung menunjukkannya kepada Mr. Jeplin. Kita boleh menulis namanya di dalam ya. Sekira demikian penjelasan saya tentang vacancy. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan sekali lagi, ketika kita mau melamar sebuah pekerjaan, jangan lupa untuk melihat dulu vacancy-nya atau lowongannya. Karena di lowongan tersebut, apa-apa yang harus kita tulis di dalam surat lamaran itu tersedia. Jangan sampai beda yang kita lamar dan beda yang ada di dalam lowongan. Ya, thank you very much for today. See you next time. Jangan lupa di like and di subscribe video saya. See you.